Kita sapa Pak Priantono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Peter. Jadi bicara dari inovasi nih Pak. Iya. Pekalongan ini kan memang digitalisasi sudah lama Pak ya. Iya. Kemudian hari ini juga merambah ke inovasi lain, bisa menjawab isu-isu strategis di pemerintah daerah. Nah, untuk bisa sampai jadi nominator Pak, kebijakan apa yang mengantarkan Pekalongan hari ini Bapak presentasi di Innovative Government Award? Ya. Terima kasih Pak Peter. Tentunya sebelum kebijakan diambil oleh pimpinan, kita harus ada komitmen dulu. Komitmen mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan staf pelaksana. Nah, komitmen itu nanti kita tuangkan di kebijakan. Kebijakan terkait dengan inovasi ini memang kalau di Kota Pekalongan sudah kita buat perdanya. Kemudian sudah ada perda. Sudah ada di RPJMD-nya sudah kita bahas, dituangkan dalam RPJMD. Kemudian perwalnya juga ada. Kemudian kebijakan agar satu OPD memberikan satu inovasi setiap tahun, komitmen. Dan kebijakan-kebijakan itu tidak hanya dituangkan di atas kertas saja. Itu Pak, kita komitmen bersama harus dilaksanakan. Nah tentunya karena ada komitmen bersama agar satu OPD memberikan satu inovasi, ini kita luaskan sampai ke pendidikan, ke kelurahan, ke rumah sakit, kemudian semua lini ya Pak semua ya? lini kita tahun ini ada 145-an inovasi banyak juga, Pak, ya. Kemudian kita saring berdasarkan satu tingkat kemaslahatan, yaitu ada dua tadi, yaitu satu katalis, yang satu adalah Kakapmas. Mempercepat ya Pak? Mempercepat. Nah, katalis ini sendiri adalah bentuk aplikasi yang bisa menjawab tantangan selama ini bahwa kita itu sudah bekerja sama sebetulnya dengan dunia usaha, karena ini pentaholik Mas. Iya. Yang katalis ini pentaholik. Berarti aktor inovasi dilibatkan? Iya, semua dilibatkan, media massa dilibatkan, dunia usaha dilibatkan, perguruan tinggi dilibatkan, LSM dilibatkan, sehingga muncullah yang namanya aplikasi katalis. Sehingga ini semua stakeholder kita libatkan. Nah, tujuannya adalah semua CSR yang masuk ke pemerintah Kota Pekalongan ini terdokumentasikan. Artinya sebagai bentuk akuntabilitas antara penerima dan pemberi ini ada. Di sisi lain sebagai akuntabilitas kita itu kadang-kadang diperiksa BPK. Kita ada bencana misalnya, ada rob dan banjir, banyak CSR yang masuk tetapi tidak tersentralkan, tidak terdokumentasikan. Iya, tidak akuntabel, sehingga kita mau bicara di situ. Di sisi lain, asas kemaslahatan yang kedua adalah kita tahu bahwa APBD kita itu kecil, hanya 1 triliun per tahun. Kota Pekalongan. Itu kalau dengan dinamika persoalan yang iya, itu 75% itu sudah untuk belanja operasional. 75% iya, untuk gaji, untuk belanja barang jasa, listrik dan lain sebagainya, kemudian BPJS dan sebagainya itu sudah habis, sehingga kita belanja modalnya itu hanya berkitar sekitar 250. Artinya di sela-sela kehimpitan atau keterbatasan anggaran itu kita harus mencari terobosan. Terobosannya adalah melalui CSR di semua bidang usaha, baik perhotelan, perbankan dan sebagainya. Selama 1 tahun terakhir ini kita sudah menyerap CSR 1 miliar lebih. Artinya itu sudah 0,1% dari APBD. Bayangkan kalau itu nanti tumbuh sehingga pendanaan itu tidak tergantung dari APBD semata-mata. Justru gitu ya Pak ya. Iya. Kita kekurangan uang, kita berinovasi. Kita lakukan terobosan. Target harus tercapai dengan sumber uangnya. Jadi yang pertama, kekurangan uang, ada bantuan dan bentuk akuntabilitasnya harus kita jaga. Kemudian yang kedua tadi ada inovasi Kakapmas. Ini yang kita sajikan kan digital dan non digital. Kakapmas itu artinya kembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan. Karena selama ini terpuruk karena ada faktor lingkungan alam yang
satu lam subsiden, kemudian banjir rob, sehingga kita berupaya bagaimana kita menyatukan antara sektor-sektor ini. Ada sektor budidaya, ada sektor pengolahan, ada sektor pasca pengolahan yaitu pemasaran. Ini kita satukan. Kita satukan dengan harapan sudah tidak berjalan sendiri-sendiri. Maka pemerintah Kota Pekalongan hadir memberikan fasilitas. Sudah jalan ya itu, sudah Pak, jalan. Sudah berdampak ya. Sudah jalan. Pak Peter, ini aplikasi dua-duanya ini, inovasi ini sudah direplikasi oleh beberapa daerah. Oh ya, berarti udah ya, mantap, artinya sudah settle. Ya, kalau ada kekurang sempurnaan seperti notifikasi terkait dengan apa namanya, itu proses, itu proses, itu kan ada tingkatannya. Yang jelas ini memang sudah kita kembangkan. Kemudian Pak, Pekalongan punya ini nggak Pak, target khusus Kak untuk bisa ke inovatif government award ini, atau memang IGA ini memang sudah ditargetkan, atau memang pemerintah Pekalongan punya tagline maksudnya kita tuh kejar budayanya bukan kejar penghargaannya gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana itu? Iya. Kalau di kami itu Pak, penghargaan ini suatu akibat dari prestasi. Bonus Pak, bonus itu bonus. Kita sebetulnya alhamdulillah kalau ini diapresiasi kan gitu. Cuma kan inovasi harus tetap jalan. Ya. Harus tetap jalan, kemudian karena masalah nggak pernah berhenti juga. Iya, benar juga. Saya terima kasih ini dengan Kemendagri ini, artinya apa ya, dengan adanya program ini seakan-akan kita tidak terlena terhadap rutinitas kan gitu Pak. Semua itu harus berinovasi, sehingga program dari Dukdagri ini memang bisa memacu persaingan, tapi tanda kutip persaingan yang positif. Saya tangkap tadi itu. Inovasi harus tetap jalan. Karena masalahnya nggak pernah berhenti kan, Pak ya. Kalau penghargaan itu adalah bonus dari sebuah perbuatan. Bonus dari maksimalnya kita melakukan. Iya. Oke, Pak Sekda, Pak Priantono, ya, pemirsa kebijakan di seluruh Indonesia, kita berbicara di Disket hari ini, diskusi seputar kebijakannya ini menarik nih, yang dilakukan oleh Kota Pekalongan dengan banyak persoalan, kemudian keterbatasan APBD, ya, betul. Harus melakukan inovasi. So must go on. Betul, ya. Kemudian Pak, setelah Pekalongan dapat IGA ini, kira-kira ada langkah-langkah baru nggak? Kan ini apresiasi nasional Pak ya. Iya. Kira-kira Kota Pekalongan akan melakukan apa? Iya. Saya yakin daerah lain pasti melangkah juga. Kalau kita tidak akan melangkah, kita akan ketinggalan dengan daerah lain kan gitu ya. Ya semua harus kita, sebetulnya kalau kita bicara bekerja itu kan tidak harus ada ini itu, tetapi ya bekerja untuk mensejahterakan masyarakat itu kan idealnya seperti itu. Sehingga langkah-langkah yang kita ambil ya pasti tetap jalan terus, berkelanjutan. Tadi masalah jalan terus, kalau iya kan ini kan kalau kita tidak berinovasi menyelesaikan, tidak menghilangkan masalah ya, masalah kan tidak bisa mencari solusinya. Mencari solusi. Saya setuju yang Bapak bilang tuh, Pak Sekda bilang, kita harus tetap bergerak. Iya. Karena Pak Kaban saya sering ngomongnya begini, Pak Kepala BSKDN ngomong begini, untuk bisa tetap berada di tempat, kita harus berlari kencang. Betul. Ini zamannya memang cepat sekali. Iya. Kemudian terakhir nih Pak, terkait dengan pelaksanaan IGA ini, pelaksanaan inovatif government award dengan mulai tahapan penginputan, validasi, verifikasi, ya, sampai ke quality check, sampai pada presentasi saat ini. Kira-kira Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pelaksanaan? Pelaksanaan ini saya anggap fair ya, semua dihadirkan, semua dinilai, baik penilaian administrasi, kemudian visitasi nanti ke lapangan, dilihat dengan fair dan adil. Saya kira ini adalah kegiatan yang semua pihak harus bisa menerima kalau memang tidak masuk kan gitu, karena semua tadi tim penilaiannya saya kritis ya, Pak? Kritis, ya. Seperti disertasi nguji. Tapi bagus seperti itu, memang ya harus seperti itu. Jadi kualitas inovasi yang diajukan ini benar-benar kualitas penilaian penilaiannya. Di semua aspek ya Pak. Iya, ada profesor, guru besar dan lain sebagainya. Saya yakin
masing-masing penilai menguasai di bidangnya masing-masing. Nah, untuk ke depan ini Pak, Ya. ada target tertentu nggak? Inovasi akan diarahkan kemana? Ke pelayanan publik kah? Iya. Atau kemana nih? Ya, Kalau memang kira-kira ucapannya seperti apa? semua ada prioritas. Sama garis besar visi misi yang ada di Wali Kota Pekalongan itu adalah 1 infrastruktur, 2 kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Ini inovasi itu ya berkutat di situ. Jadi prioritas ke depan tetap kita infrastruktur, kemudian pengangguran dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Jadi tidak karena ini sudah terpatron di RPJMD harus kita laksanakan. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa teman-teman yang punya ide liar di luar itu juga tidak apa-apa. Kita Ide tidak, liar ya? Iya, kita itu ditampung ya Pak ya? Iya, kita tidak harus ini diarahkan untuk ini, tidak. Kan semua OPD itu tergantung OPD-nya. Ya. Ya kan, kalau Dia OPD-nya yang tahu kebutuhannya Pak, dia yang tahu masalahnya. Iya. Biar mempunyai ide liar kemudian kita tampung. Pembicaraan yang sangat bernaskah hari ini. Pemirsa kebijakan seluruh Indonesia, demikian tadi diskusi seputar kebijakan. Kita lihat, kita sudah dengar dari Pak Priantono ya, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan. Ada kisi-kisi yang beliau berikan. Bagaimana Pekalongan membangun inovasi hingga sampai hari ini menjadi salah satu nominator kota penerima inovatif Government Award untuk pertama kalinya ya Pak. Siap. Untuk pertama kali. Mudah-mudahan selanjutnya. Terima kasih Pak atas kehadirannya, terima kasih atas apa yang disampaikan dalam diskusi seputar kebijakan. Bertemu lagi kita di diskusi seputar kebijakan berikutnya. Terima kasih Pak. Siap.